Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Arif Surya Kusuma melaporkan dari Lab Prodi Ilmu Komunikasi. Kabar baik bagi teman-teman yang sudah lulus mata kuliah MPK kualitatif. Semester ini, teman-teman bisa mengambil mata kuliah penulisan ilmiah. Artinya, teman-teman bisa lulus lebih cepat. Penulisan ilmiah ini adalah mata kuliah prasyarat skripsi, di mana kuliah ini teman-teman mempersiapkan proposal penelitian. Untuk lulus mata kuliah ini, teman-teman akan melaksanakan ujian seminar proposal hingga skripsi. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas pada segmen Confess berikut ini. Oke, baik. Terima kasih rekan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Confess semua. Jumpa lagi dengan kita berdua ya di segmen kedua ini. Kita membahas mengenai mata kuliah penulisan ilmiah. Disingkat PI. Oh, PI ya. Oke, tadi sudah dibahas oleh rekan Arif ya terkait dengan mata kuliah penulisan ilmiah ya. Jadi penulisan ilmiah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk skripsi ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengambil skripsi harus lulus PI dulu. Betul. Ya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas ya Pak ya. Prasyarat untuk mengambil skripsi adalah lulus PI. Ya, jadi mata kuliah penulisan ilmiah ini akan disediakan di semester gasal tahun akademik 2022-2023. Dan syarat untuk mengambil penulisan ilmiah ini sudah disebutkan oleh rekan Arif tadi ya. Teman-teman sudah lulus mata kuliah MPK kualitatif atau mata kuliah MPK kuantitatif. Ya, jadi apakah harus lulus dua-duanya Pak untuk mengambil PI? Tidak. Jadi untuk mengambil PI, kalian cukup lulus salah satu mata kuliah metode penelitian. Ada dua ya, seperti kita ketahui di kurikulum baru ini ada MP kualitatif dan MP kuantitatif. Gitu. Untuk ngambil PI, kalian cukup lulus salah satu saja. Dan yang menarik ya Pak Yuda, di semester ini itu teman-teman yang sudah lulus MP kualitatif, maka dia bisa ngambil penulisan ilmiah. Ya, jadi teman-teman yang di semester 4 kemarin sudah ngambil MPK kualitatif dan lulus, itu sudah bisa mengambil mata kuliah penulisan ilmiah. Ya. Jadi di semester 5 ya sudah bisa mengambil mata kuliah penulisan ilmiah. Nah, mata kuliah penulisan ilmiah itu sebenarnya mata kuliah yang kayak gimana sih Pak? Oke, mata kuliah penulisan ilmiah yang awalnya ada di semester 6, sekarang kita naikkan menjadi bisa diambil di semester 5. Ini salah satu upaya prodi untuk mempercepat kelulusan tepat waktu. Seperti kita ketahui awalnya kan seminar proposal sebagai bagian dari skripsi itu cukup menyita waktu ya. Dan nanti di PI ini akan kita bahas bagaimana perubahan yang signifikan dari luaran mata kuliah PI itu. Nah, tadi kalau ditanya Pak Yuda, PI itu mata kuliah apa gitu ya? PI itu sebenarnya seperti klinik ya Pak ya, klinik penulisan di mana teman-teman akan diajarkan bagaimana membuat proposal atau membuat draft naskah publikasi, karena di prodi kita sudah tidak buat skripsi yang tebal, tapi kita punya draft naskah publikasi, maka PI ini sebagai pemanasan lah untuk teman-teman masuk ke skripsi tersebut. Jadi di dalamnya kita akan belajar satu sistematika penulisan, kita akan belajar bagaimana melakukan parafrase, mencari sumber-sumber rujukan, kemudian menulis metodologi dan sebagainya gitu. Jadi proses PI ini cukup kompleks ya Pak ya, kompleks karena memang dia dipersiapkan untuk masuk ke skripsi begitu. Oke, ya jadi nanti teman-teman yang di semester 5 ini sudah lulus MPK kualitatif atau mungkin teman-teman lainnya yang sudah lulus MPK kualitatif atau kuantitatif tapi belum mengambil mata kuliah PI itu bisa mengambil di semester gasal ini. Nah, untuk mendapatkan kelas atau KRS di kelas PI itu caranya gimana? Oke, yang terbaru PI ini, kemudian kalian harus melakukan tadi sama dengan skripsi, kalian harus melamar dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah. Cara melamarnya cukup mudah ya teman-teman. Satu, tentu menggunakan email, terutama email UMS. Tolong pakai email UMS yang terregistrasi ya, karena di situ ada nama dan NIM. Kemudian di body email, tolong cantumkan nama, NIM, dan maksud tujuan Anda, begitu ya Pak. Kemudian di subjek masukkan boleh menggunakan kata misalkan penulisan ilmiah atau menggunakan kode untuk memisahkan atau mempermudah dosen mengidentifikasi, oh ini lamaran PI atau lamaran skripsi. Karena proses lamaran dosen PI ini dimulai pada hari yang sama ya Pak ya, tanggal yang sama dengan proses melamar untuk pembimbing skripsi.
Jadi tanggal 8 sampai tanggal 15 kalian harus mulai bergerilya mencari calon pembimbing dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dosen tersebut. Lagi-lagi nanti IG Prodi akan mencantumkan nama dan list dosen sesuai dengan kompetensi yang bisa kalian lamar untuk menjadi pembimbing PI tersebut. Begitu, Pak. Oke ya, jadi nanti teman-teman bisa mencek ya di IG Prodi, nanti ada keterangan dosen-dosen siapa saja yang mengampu mata kuliah PI beserta kompetensinya. Nanti teman-teman bisa mengirimkan outline ya, jadi bukan proposal ya, tapi outline. Nah, outline itu apa sih, Pak? Outline itu adalah gambaran ringkas tentang bagaimana nanti kalian akan membuat proposal naskah publikasi Anda gitu ya. Jadi misalkan di outline itu minimal ada judul, kemudian kalian menggunakan nanti saya mau analisis fenomena ini pakai teori apa begitu, kemudian nanti menggunakan metode apa secara singkat ya. Dan outline ini saya pikir sudah dipelajari saat metode penelitian ya Pak Yuda. Jadi untuk membuat outline yang singkat ini teman-teman saya pikir sudah terlatih gitu. Jadi tidak membuat proposal ya, tidak membuat proposal karena kami pikir waktunya mungkin tidak terlalu panjang, jadi karena fokusnya pada outline penelitian saja begitu. Jadi outline ini akan dicantumkan di attach dalam email tadi untuk kemudian dikirimkan pada dosen yang kalian tuju untuk dilamar. Oke ya, jadi nanti silakan mengirimkan email di alamat dosen yang akan dituju ya. Jadi lewat email, tidak lewat WA, tidak lewat surat ya, langsung lewat email. Iya. Ya. Dan boleh mengkonfirmasi ya Pak ke dosen. Okay. Dosen punya waktu 2 hari. 2 hari ya, 2 hari mengirimkan email untuk menjawab email tersebut. Diterima atau tidak gitu. Jika lebih dari 2 hari, teman-teman bisa mereminder ya, mengingatkan dosen tersebut. Nah, bagaimana kalau mungkin teman-teman dibalas oleh dosen dan ditolak ya istilahnya oleh dosen tersebut? Gimana Pak? Oke, kalian bisa mencari alternatif dosen lain gitu. Misalkan dosen lain kompetensinya beda Pak gitu. Nah kalian bisa untuk merubah outline kalian pada kompetensi dosen yang dituju gitu. Ini salah satu upaya yang dilakukan teman-teman juga ya untuk mencari calon dosen PI kalian begitu. Kenapa penting seperti itu? Karena saya pikir gini teman-teman, karena PI nanti proyeksinya adalah untuk skripsi. Jadi saya pikir proses penulisan outline sampai dengan pemilihan pembimbing itu memang harus relevan dengan tema yang diambil ya Pak ya. Jadi tolong kalian sesuaikan itu begitu. Jadi misalkan ditolak terus, waktunya 1 minggu tuh ditolak terus, nanti yang terakhir adalah teman-teman email ke Prodi. Kalian cukup email ke komunikasi@ums.ac.id. Kalian bisa email tentang bagaimana perjalanan Anda ya, tadi melamar kemudian ditolak, siapa saja dan sebagainya, kemudian pada akhirnya menyerahkan outline-nya ke Prodi untuk dicarikan dosen pembimbing. Itu adalah langkah terakhir. Bukan menjadi langkah yang kemudian kalian tempuh pertama kali, itu tidak ya. Tapi pertama kali kan harus melamar dosen tersebut untuk menjadi calon pengampu PI kalian. Begitu. Ya, jadi jangan khawatir untuk tidak mendapat kelas PI. Pasti mendapat kelas Betul. PI ya, seperti itu. Kemudian untuk outline-nya tadi, apakah ada panduan Pak Sidik? Apakah harus metode kualitatif atau kuantitatif atau seperti apa? Oke, saya pikir tidak ada panduan khusus ya, kan harus memilih metode kuantitatif atau kualitatif gitu. Tapi sesuaikan dengan kompetensi dosen yang kalian tuju gitu. Misalkan proposal kalian diambil dari metode penelitian kualitatif, silahkan lanjutkan itu untuk melamar salah satu dosen yang kalian memang sesuai kompetensinya. Karena prinsipnya PI adalah teman-teman, dosen pengampu PI itu akan menyiapkan naskah publikasi. Mereka akan membimbing dengan sebaik-baiknya agar naskah itu nanti bisa diproyeksikan untuk menjadi naskah yang di seminar proposalkan dulu. Gitu. Jadi yang menarik dari PI sekarang ya Pak Yuda, luaran PI itu adalah naskah seminar proposal untuk skripsi kalian. Begitu. Oke ya, jadi nanti di PI semester ini teman-teman sudah melakukan ujian seminar proposal ya di mata kuliah PI tersebut. Sehingga kalau teman-teman ingin lulus mata kuliah penulisan ilmiah, maka teman-teman harus meluluskan diri ya naskahnya di seminar proposal tersebut. Nah, Pak Sidik, proses perkuliahan PI itu seperti apa gambarannya untuk semester ini? Oke, karena tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya PI ini punya luaran yang spesial kali ini. Kalau kalian ingat dari kakak tingkat kalian, PI dulu awalnya hanya melahirkan apa ya? Proposal yang kemudian nanti mungkin bisa berubah ya Pak untuk skripsi. Nah, di PI kali ini memang proyeksi kita adalah benar-benar naskah yang akan siap disemprokan untuk rangkaian skripsi kalian.
Jadi prosesnya akan kita mulai dari pertemuan 1 sampai 7, itu akan digunakan untuk proses bimbingan. Kemudian pada pertemuan 8, 9, 10 akan disiapkan untuk proses seminar proposal dalam 3 batch itu. Jika kalian misalkan siap pada pertemuan keempat, oh naskahku sudah oke nih, maka kalian bisa menunggu untuk ikut proses sempro pada pekan ke-8. Gitu ya. 8, 9, 10 semua sudah terujikan. 11, 12, 13, 14 akan dipakai untuk revisi. Jadi revisi dari masukan dosen saat sempro itu akan dibimbing oleh dosen pengampu untuk diperbaiki teman-teman semuanya. Ketika itu sudah diperbaiki, maka nilai akhir menentukan kelulusan kalian di PI adalah nilai dari dosen penguji sempro ya Pak ya, yang akan diinputkan. Dilihat dari apakah mahasiswa ini sudah melakukan revisi, maka peran dosen pembimbing adalah menginputkan nilai tersebut. Ketika melihat oh si A sudah revisi nih, hasilnya sudah baik gitu, kemudian akan diinput menjadi nilai akhir yang menentukan kelulusan teman-teman semuanya. Begitu desain dari mata kuliah PI, Pak. Oke, nah seandainya kalau mahasiswa sudah bimbingan 7 kali ya, tapi belum siap nih naskahnya untuk diujikan semprop, itu gimana Pak? Nah, resikonya adalah begini teman-teman. Artinya ketika Anda sudah melewati masa 7 kali bimbingan sempro dan sampai ke sampai pertemuan ke-10 kalian tidak mengikuti sempro, ya pada akhirnya nanti naskah ini kemudian tidak siap untuk dijadikan sempro dan potensi untuk tidak lulus saya pikir juga besar Pak dari situ. Ya, sehingga diharapkan nanti setelah 7 pertemuan teman-teman didaftarkan naskahnya ke seminar proposal ya, seperti itu. Kemudian di sini mungkin ada pertanyaan juga, kalau sudah lulus semprop yang di PI ini, nanti waktu ngambil skripsi semprop lagi nggak Pak? Tidak. Jadi yang menarik adalah ketika kalian lulus di PI dengan naskah yang disemprokan di luaran PI ini, maka itu adalah naskah skripsi kalian, gitu ya Pak. Jadi tidak ada lagi namanya ganti-ganti judul ya teman-teman, tidak ada lagi namanya ngotak-ngatik dari awal lagi, karena itu kemarin kita lihat sebagai evaluasi ya Pak ya. Ada kejadian yang mahasiswa judulnya A saat PI, kemudian berubah sama sekali menjadi judul baru, itu harus menunggu lagi untuk konsultasi berapa pertemuan, kemudian itu harus menyita waktu untuk menunggu masa sempro lagi. Jadi ini yang bikin proses pengerjaan skripsi cukup lama gitu Pak. Jadi nanti kalian harus mempertanggungjawabkan naskah PI kalian menjadi layak untuk skripsi. Maka effortnya saya pikir harus di-push ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman nanti lulus mata kuliah PI, akan lulus juga semprop, sehingga nanti ketika ngambil skripsi tidak perlu ujian semprop lagi. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, dosen pengampu mata kuliah PI nanti sama dengan dosen pembimbing skripsi atau tidak? Nah, bisa berbeda. Ini yang saya pikir cukup unik gitu. Kenapa? Karena prinsipnya tadi, dosen PI itu berusaha untuk mempersiapkan naskah dengan kualitas untuk skripsi, teman-teman. Jadi ketika misalkan kalian bimbingan PI dengan dosen A, kemudian dosen A harus beradaptasi ya, saya pikir dengan naskah kalian membimbing dengan baik, kemudian untuk dipersiapkan sempro, nanti proyeksinya akan pada dosen B misalkan yang sesuai atau relevan, ya saya pikir bisa juga gitu. Jadi kemungkinan untuk ganti dosen PI ke skripsi itu ada gitu, jadi masih bisa berganti kok gitu. Nanti kalau ganti dosen pembimbing, ganti skripsi juga apa enggak Pak? Kalau dosennya pembimbing ganti, tidak harusnya ya, karena prinsip kita kan mempercepat ya Pak ya. Jadi untuk mempercepat proses pengerjaan skripsi itu, kalian harus memang benar-benar menyiapkan naskah itu teman-teman. Jadi kalau nanti diganti ya sama saja ya, lama lagi gitu, prosesnya lebih awal. Ingat ya, karena prosesnya tadi memotong proses sempro tadi, jadi teman-teman harus menyiapkan naskah itu benar-benar untuk layak untuk disemprokan, dengan harapan sudah tidak perlu menunggu sempro menjadi dari bagian skripsi itu, tapi langsung pada proses mungkin mencari data ya Pak ya, kemudian analisis, kemudian mempersiapkan untuk ujian dan sebagainya. Begitu. Oke ya, jadi teman-teman kalau ingin mengambil skripsi harus lulus mata kuliah PI, dan di mata kuliah PI ini kalau lulus akan sudah ujian semprop, sehingga nanti di skripsi tidak perlu ujian semprop lagi, langsung tahapan selanjutnya ya dalam penulisan skripsi. Kemudian di seminar proposal saat PI ini, pengujinya siapa itu Pak? Oke, penguji saat PI tentunya komposisinya sama ya. Satu adalah pembimbing. Pembimbing adalah berarti pengampu ya, pengampu saat PI.
penguji 1 atau 2 itu akan dipilihkan prodi berdasarkan rumpun keilmuan dosen, teman-teman. Jadi misalkan media nih, saya bimbing mahasiswa A media, nanti pasti komposisi pengujinya mungkin bisa ke Pak Yuda, kemudian yang ketiga mungkin bisa Budian, seperti jadi saling silang gitu ya Pak, sesuai dengan rumpun keilmuan begitu. Oke, nah di mata kuliah PI ini outcome-nya adalah lulus seminar proposal. Betul. Nah, untuk lulus itu ada kriteria-kriteria yang harus dicapai nggak, Pak? Oke, yang paling penting adalah mahasiswa harus memperbaiki naskah hasil masukan dari dosen penguji Sempro. Kenapa? Karena itu menjadi syarat yang saya pikir mutlak ya. Ketika mahasiswa hanya menganggap Sempro itu sebagai sebuah bentuk formalitas saja, maka dari situ kita bisa melihat kualitasnya kan. Oh, ternyata mahasiswa ini hanya untuk ikut Sempro, ya wes saya ikut aja naskahnya, kemudian dia diperbaiki. Pertemuan 10-11 dia cuma nggak tahu lah ngapain gitu, kemudian ya akhirnya nggak ada perbaikan, maka dosen akan melihat ini, oh ternyata effortnya minim nih, jadi naskah itu mungkin tidak layak untuk itu. Jadi penilaian dosen penguji Sempro itu juga ditentukan oleh kualitas naskah Anda gitu teman-teman. Ketika naskahnya tidak sesuai dengan kriteria penilaian dari Sempro itu dan tidak ada effort untuk memperbaiki, ya sudah, saya pikir itu sulit untuk lulus gitu ya Pak. Jadi secara tidak langsung standarnya juga, saya pikir standar yang dipakai adalah standar naskah skripsi teman-teman gitu. Oke ya, sehingga untuk angka Turnitin apakah sama dengan skripsi atau bagaimana Pak Sidik? Kita samakan dengan skripsi ya. Jadi untuk Turnitin di PI ini kita menggunakan yang terbaru ya Pak Yuda, 25%. Jadi angka ini cukup teman-teman, cukup sulit ya, saya pikir membuat 25% ini kalau tidak dibarengi dengan upaya kalian untuk parafrase, kemudian kemampuan untuk mencitasi referensi-referensi yang kemudian harus diperbanyak lagi gitu. Jadi harus memperhatikan hal-hal teknis selama perkuliahan PI itu. Dan PI kan tadi desanya adalah membuat mahasiswa menjadi familiar dengan proses penulisan ya Pak ya. Jadi kalian akan diajarkan kok seperti itu, mencari referensi, kemudian parafrase dan sebagainya gitu. Prinsipnya kalau kalian bisa mengikuti 1 sampai pertemuan ke-7 dan itu sudah layak untuk diujikan Sempro, ya segera mendaftar untuk proses ujian nanti. Gitu Pak. Oke, berarti teman-teman yang di semester 5 ini sudah lulus misalnya ya MPK kualitatif, di semester 5 itu ada penulisan ilmiah, ada MPK kuantitatif. Nah, itu gimana Pak? Bisa diambil bareng? Bisa diambil bersamaan gitu. Jadi misalkan gini, Pak, saya nggak mau bikin naskah PI saya pakai MPK kualitatif. Tapi sambil belajar MPK kuantitatif, saya sambil menyusun proposal. Itu juga memungkinkan. Gitu. Jadi teman-teman, saya pikir tidak kemudian berpatokan, saya harus pakai proposal yang kualitatif kemarin gitu. Kalau mau kuantitatif ya, Anda merasa bisa sambil jalan, sambil belajar MPK kuantitatif, ya bisa dilakukan gitu. Tapi saya pikir kalau kalian sudah lulus MPK kualitatif dan merasa, proposal saya ini kemarin layak untuk saya majukan, oke, saya akan coba majukan gitu. Ya monggo saja gitu. Ya baik, jadi teman-teman yang sudah lulus MPK kualitatif dan di semester 5 misalnya ya, mengambil juga mata kuliah MPK kuantitatif, itu tetap bisa mengambil mata kuliah penulisan ilmiah kalau teman-teman sudah lulus MPK kualitatif ya. Jadi bareng ya, PI dan MPK kuantitatif di semester 5. Sehingga nanti di semester 6 bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Boleh skripsi, Pak? Boleh sekali. Maka tujuan kita adalah menaikkan, itu yang mempercepat ya Pak ya. Jadi menawarkan istilahnya mungkin modifikasi kurikulum ya. Seperti kita ketahui kalau universitas sudah memunculkan wacana bahkan percepatan pengambilan skripsi ya. Wacana itu bahkan semester 5 ya Pak ya. Udah bisa ngambil skripsi. Nah, kita push ini, kita coba di semester 6. Prodi kita insya Allah bisa ya membuat itu gitu. Jadi dalam rangka memperbaiki kelulusan tepat waktu juga sih. Oke. Ya, mata kuliah PI ini agak berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Kalau di mata kuliah lain seperti MPK misalnya, itu ada semacam materi ya yang diberikan oleh dosen pengampu. Sedangkan kalau PI ini istilahnya lebih ke konsultasi seperti itu ya Pak. Jadi untuk progres dan kemudian kemajuan di mata kuliah penulisan ilmiah ini sangat ditentukan oleh teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman di sini tidak pasif ya menerima materi dari dosen, tapi kemudian aktif berkonsultasi dengan dosen pengampu. Mungkin ada tips dari Pak Sidik untuk lulus mata kuliah PI?
Saya pikir mata kuliah PI itu sebelumnya menjadi momok ya Pak. Menjadi momok karena dia merupakan syarat itu. Mas-mas di sini mukanya udah kusam semua ya kalau ingat PI gitu kan. PI apa dulu istilahnya PI 2. Kalau udah PI 2 wah ngalamat angel gila dan sebagainya. Tapi saya pikir itu adalah stigma-stigma yang harus mulai ditinggalkan gitu ya. Mas-mas ini pada ketawa, aku wis lulus gitu. Gitu, aku wis lulus bisa skripsi gitu. Jadi stigma itu harus ditinggalkan, diganti dengan cara pikir saya harus lulus gitu di situ. Jadi teman-teman dengan upaya prodi dengan upaya yang kita lakukan gitu untuk mempercepat masa studi ini tolong diimbangi dengan effort teman-teman untuk mempush diri kalian agar segera masuk ke skripsi gitu loh. Karena kita temukan teman-teman yang misalkan sudah mulai skripsi itu kadang stuck berhenti. Mulai pertama semangat, kemudian berhenti. Alasannya banyak sekali ya. Salah satunya mungkin karena alasan ini. Bingung Pak mau kemana, naskah saya mau diarahkan kemana dan sebagainya. Nah, dari PI yang sudah dimulai secara serius ini, teman-teman sudah bisa mulai berpikir, oh saya ini untuk nyicil skripsi gitu. Kalau untuk nyicil skripsi berarti effortnya harus lebih baik gitu, bukan sekedar kemarin kan banyak yang hanya sekedar lulus PI itu Pak. Yang penting aku lulus PI gitu. Tapi sekarang formatnya dirubah menjadi saya harus mempertahankan proposal PI ini untuk menjadi layak menjadi skripsi. Berarti standar-standar yang harus saya pakai harus naik ini. Jurnal referensi harus diperbanyak, konsistensi menulis, kemudian bukan tidak mungkin teman-teman mungkin harus mulai berpikir untuk apa ya, bekerja secara kelompok ya Pak. Saran kami adalah jangan bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri itu lebih sulit ya. Kalau bekerja kelompok, misalkan temanya sama ya cari aja bareng-bareng. Ya, saling berbagi referensi ya. Sehingga nanti mungkin di daftar pustaka teman-teman di proposal nanti rujukannya ada 50 mungkin ya. Wah, keren sekali ya. Jurnal internasional 20 gitu ya. Mas-mas di sini yang sudah lulus seminar proposal juga rujukannya pasti banyak. Banyak apa pasti. Jadi tanpa menyebutkan angka pasti banyak. Oke. Jadi teman-teman di sini untuk mengambil mata kuliah PI ini nanti anggaplah sebagai setengah jalan dalam skripsi ya. Betul. Jadi teman-teman masuk ke semester 5, kalau kuliah itu sudah lewat setengah jalan ya. Jadi kalau lulus PI ini teman-teman juga sudah menempuh setengah jalan skripsi. Tinggal nanti setengah sisanya diselesaikan setelah lulus PI ini ya. Jadi sangat membantu ya teman-teman, tidak harus kemudian mengulang dari awal lagi, tidak harus kemudian mengurus pendaftaran ujian semprop lagi, langsung ujian sempropnya diselesaikan di mata kuliah penulisan ilmiah. Jadi memang nanti gini, kalau faktanya orang mulai masuk bimbingan skripsi selama ini mereka harus mempersiapkan sekitar 3 kali konsultasi ya Pak, mungkin untuk masuk sempro. Nah, proses 3 kali konsultasi sudah dipotong teman-teman. Ketika Anda sudah tidak sempro lagi saat ngambil skripsi, maka kalian adalah fokus langsung ngerjain itu, mungkin mulai ke lapangan, cari data, analisis mungkin, kemudian menyusun naskah yang siap diujikan. Tidak menutup kemungkinan 1 semester selesai itu sangat besar peluangnya ya Pak. Sangat besar gitu. Apalagi tadi kita bahas soal OBE ya. Sekarang kan banyak sekali kesempatan kalian untuk lulus tanpa ujian skripsi ya Pak ya. Dan itu bisa dimulai dari PI ini gitu. Kalian bisa berpikir untuk wah saya nanti mau publish ke sini gitu. Skripsi kita kan ada 2 jalur sekarang ya, reguler dan OBE gitu. Jadi nanti akan ada kalian bisa belajar SOP yang baru dari universitas. Kalau sudah disahkan, nanti akan kita follow up ke IG Prodi, ke website Prodi. Kalian bisa lihat nanti kalau dari naskah saya ini mau ikut kemana sih biar saya nggak harus ujian gitu, misalkan dapat nilai konversi langsung gitu. Bisa dimulai dari sekarang gitu ya, Pak. Bisa disaksikan ya segmen sebelumnya yang membahas mengenai skripsi, mengenai jalur OBE ini ya. Jadi teman-teman harapannya untuk mata kuliah PI ini setelah lulus nanti naskahnya sudah sampai proposal selesai ya, tinggal nanti di skripsi melanjutkan penelitian tersebut ya. Proposalnya sudah fix, sudah matang, sudah direvisi juga di perkuliahan PI ini. Nanti setelah lulus PI bisa lanjut ke tahapan berikutnya dalam skripsi. Nah kalau nggak lulus? Nggak lulus. Kalau nggak lulus PI gimana ini? Atau nggak lulus semprop gimana Pak? Waduh, ini yang berat ya. Berarti gini, kalau teman-teman misalkan tidak lulus PI otomatis berarti kan sempronya nilainya sangat minim gitu ya. Sangat minim, kemudian apalagi kan nggak lulus PI berarti nggak ada effort untuk memperbaiki sempro itu gitu. Kalau sempro nilainya misalkan
mepet lah gitu ya untuk lulus, kemudian kalian punya effort tinggi lagi, sekali lagi punya effort, kemauan untuk memperbaiki naskah hasil sempro itu, dosen pengampu melihat, oh ini sudah layak ini, kemudian kan bisa lulus PI itu. Nah kalau tidak lulus berarti harus ngulang, ngambil PI lagi begitu ya. Saya pikir jangan sampai ngulang ya. Fokus harus selesai effortnya karena ini demi skripsi kalian juga gitu. Jadi manfaatkanlah jalur ini untuk kemudian bisa mempercepat masa studi kalian di prodi ini begitu. Berarti mata kuliah penulisan ilmiah ini disediakan di semester gasal atau di semester genap atau di semua semester, Pak? Saat ini berarti faktanya ada di semester gasal dan genap ya, kalau kita mulai ini gitu. Jadi nanti misalkan nih ya nggak lulus di semester gasal besok, harus gimana Pak? Ya nanti akan disediakan lagi insya Allah di semester genap. Tapi konsekuensinya kita sama-sama tahu ya, kalau tidak lulus berarti akan makin mundur lagi gitu masa studinya gitu. Jadi tolong ya teman-teman harus mulai serius ini kita sudah berusaha dari prodi untuk membuat jalan sedemikian rupa. Tolong diikuti dan kemudian mengikuti proses perkuliahan tentunya dengan baik dan sungguh-sungguh begitu. Jadi teman-teman sudah mendapat mata kuliah metode penelitian ya, MPS, terus kemudian MPK kualitatif. Dari ilmu-ilmu di mata kuliah tersebut sudah bisa menjadi senjata lah ya untuk mata kuliah penulisan ilmiah. Sama kemudian di semester yang sama juga teman-teman mengambil MPK kuantitatif ya. Jadi nanti bisa saling berkonsultasi dengan dosen pengampu untuk kemudian PI-nya bisa berhasil lulus sampai Semprop seperti itu. Ya, dan fungsi dosen PI itu untuk berkonsultasi ya. Jadi jangan dianggap seperti klasikal yang lain, misalkan mendengarkan materi gitu, jangan ya Pak, tapi konsultasi gitu ya. Iya, karena mungkin dosen pengampu tidak memberikan banyak materi ya, tapi hanya pengantar saja. Untuk berikut-berikutnya adalah konsultasi, jadi teman-teman harus aktif, manfaatkan 7 pertemuan tersebut, karena pertemuan berikutnya adalah langsung ujian Semprop. Dan bayangkanlah desain PI itu kayak kalian bimbingan skripsi gitu loh. Seserius itu untuk bimbingan skripsi. Kalau bimbingan skripsi tadi hanya 8 kali, ini di PI sudah dikasih 7 kali untuk sangu ya Pak ya. Untuk senjatanya kalian 7 kali. Jadi saya pikir nanti ketika masuk skripsi, itu sudah tidak terlalu bingung dengan tata cara penulisan begitu. Berarti ini teman-teman yang ngambil PI ini sudah dari angkatan berapa ini kira-kira ini? Fraksinya berarti angkatan berapa tuh? 2020 ada yang ngambil, Bu. Baru masuk ya, kayaknya baru kemarin. Kayaknya baru kemarin yang ngambil. Masuk kuliah udah semester 4, Bu, tahu-tahu udah ngambil skripsi aja ini. PI ya. ini. Udah ngambil Betul. PI ya. Nggak apa-apa ya, yang penting teman-teman bisa difasilitasi oleh prodi dan bisa lulus cepat dan tepat waktu seperti itu. Betul. Mungkin ada tambahan dari Pak Sidik? Tidak ada, tapi kalau ada pertanyaan nanti mungkin. Ada pertanyaan mungkin? Di kolom chat ada pertanyaan? Di kolom chat ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan kita mahasiswa bisa tanya kemana tuh Pak? Oke, seputar PI. Di hotline-nya di mana ini? Hotline prodi? DM IG bisa. Atau mungkin lebih mudah itu ditanyakan dulu ke dosen PA. Ya, teman-teman semua. Oh, DM IG no. Adminnya udah bilang no. Iya, DM IG nggak nanya akademik, nggak nanya soal PI. Ditanyakan ke dosen PA. Untuk kemudian lebih jelas terkait dengan KRS PI, silakan ditanyakan waktu bimbingan KRS minggu depan. Mulai tanggal berapa Pak bimbingan KRS kita? Bimbingan KRS kita tanggal 8 sampai tanggal berapa ya? Sampai ada yang paling lama itu tanggal 11 mungkin atau 12. 10 sampai 12. Ya, jadi nanti teman-teman silakan dicek ya untuk jadwal bimbingan KRS sudah di-share di IG mungkin? Sudah. Admin sudah bilang IG, sudah. Sip ya, sudah di-share di IG. Silakan dicek di IG Prodi. Jangan sampai tidak tahu atau belum follow IG Prodi ya. Ya. IG Prodi apa? Komunikasi UMS kan? Komunikasi UMS. Iya. UMS. Komunikasi.UMS. Jangan keliru dengan komunikasi yang lain. UMS ya, silakan nanti untuk dicatat. Catat ya di sini. Sama mungkin ada akun media sosial lain yang launchingnya mau diumumkan nih. Oh, enggak ada. Rahasia. Ya. Masih off the record, kita akan melaunching satu akun media sosial yang akan mengguncang. Cluenya joget-joget. Oh, tidak. Oh, enggak. Ya, jadi nanti kita akan membuat sesuatu yang lebih hype ya. Mungkin teman-teman bisa langsung follow nanti ya. Diinfokan juga di IG Prodi. Ada tambahan lagi Pak Sidik?
Sudah Pak, sudah lelah. Ya. Jadi teman-teman di angkatan 2020 ya terutama atau mungkin angkatan lain yang akan mengambil penulisan ilmiah di semester Gasal ini bisa kemudian dipertimbangkan tadi ya bahwa untuk mengambil mata kuliah PI ini nanti outcome-nya adalah lulus seminar proposal. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan lagi ya proposal penelitian tersebut di tahapan-tahapan berikutnya. Kita akhiri ya segmen terkait dengan penulisan ilmiah ini. Tetap semangat. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doakan yang terbaik untuk teman-teman. Lulus cepat, awal, dan tepat waktu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih backsound ya. Ding, 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 ding. Dadah.